Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini untuk melakukan sharing session tentang KRS bagi mahasiswa akuntansi syariah, di mana materi tersebut akan disampaikan oleh Bapak Rosyid Nur Anggara Putra, SPD MSI, selaku Kaprodi Akuntansi Syariah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Frida Amelia Salsabila, selaku moderator, yang akan memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Adapun rangkaian dari kegiatan yang akan dilakukan pada malam ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Acara inti, yaitu sharing session KRS, 3. Sesi untuk tanya-jawab, 4. Penutup, dan sesi foto. Untuk memasuki acara pertama, yaitu acara pembukaan, mari kita buka acara malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke sesi berikutnya, acara inti, yakni sharing session KRS, yang akan disampaikan oleh Bapak Rosyid. Kepada Bapak Rosyid Nur Anggara Putra, SPD MSI, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Frida Amelia Salsabila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini kita laksanakan, ya ini apa namanya? Jadi judulnya adalah sharing session tutorial pengisian KRS. Ya. Pada intinya di sini hanya untuk diskusi saja. Bagaimana nanti teknis pengisian KRS yang nanti akan kalian laksanakan besok hari Rabu ya. Karena untuk semester 3 dan seterusnya kalian nanti akan diminta untuk melakukan pengisian KRS secara mandiri, jadi tidak diinputkan lagi seperti semester 1 dan 2. Nah, kalau semester 1 dan 2 itu dipaketkan. Dan kebetulan mulai tahun ini ada sedikit perubahan pada kurikulum tahun 2020, tetapi untuk angkatan 2020 dan 2021 ini beberapa masih menggunakan kurikulum lama. Hanya saja nanti untuk beberapa perubahannya itu ada pada beberapa mata kuliah. Ada yang mata kuliah yang dihilangkan, ada yang mata kuliah ditambahkan, ada yang tetap, dan juga ada beberapa SKS, ada beberapa SKS yang ditambahkan, dan juga ada beberapa mata kuliah yang awalnya adalah mata kuliah pilihan, mata kuliah wajib menjadi mata kuliah pilihan yang nanti akan kita sampaikan di sini. Baik, untuk pengisian KRS, jadi nanti pada teknis pengisian KRS akan dilaksanakan besok hari Rabu, jamnya kalau nggak salah jam 8 sampai jam 10 ya kalau nggak salah. Oke, ini kita share screen ya. Hari ini masih. Nah, selain itu nanti juga ada informasi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tetapi untuk pelaksanaannya kita baru internal. Jadi antar prodi di dalam UIN. Jadi kalau yang untuk di luar UIN insya Allah semester depan, semester 6 ya insya Allah. Karena untuk komunikasinya dengan luar kita belum kita laksanakan, karena kalau misalnya kita akan laksanakan semester ini, kebetulan sudah kita laksanakan perkuliahan secara luring ya, perkuliahan secara luring. Jadi nanti kalau misalnya kita lakukan secara daring, apakah memungkinkan atau tidak? Nah itu yang belum kita diskusikan juga dengan para mitra. Kalau sebelumnya masih daring, nah kalau sekarang kita sudah
melakukan kita lakukan sebelumnya daring. Nah, kalau misalnya mau secara luring, nah itu belum ada kesepakatan dengan para mitra. Karena kalau misalnya nanti kita laksanakan untuk MBKM dengan pihak luar dan dilaksanakan secara luring, ya nanti konsekuensinya kalian harus ke lokasi, kemudian harus penuh, misalnya dengan UNER, misalnya ke Surabaya harus penuh di sana, harus kos di sana, terus dan lain sebagainya. Nah, tentunya di situ akan membawa dampak atau membawa efek biaya. Nah, sebelum kita masuk ke apa saja yang nanti akan kalian inputkan, ini kita akan sampaikan nanti kalau kalian masuk ke dalam sistem informasi akademik nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk mata kuliah yang ditawarkan dalam MBKM tetapi masih dalam internal, nanti silakan saja dilihat di sini. Nah, di sini ada program studi, lihat pemetaan nanti yang bisa kalian ambil di luar prodi itu adalah ini yang semester 3 ada psikologi industri. Ini bisa kalian ambil di teknik industri, di Saintek. Kemudian ada perpajakan. Perpajakan ini sepertinya semester 4 ya, bukan semester 3. Tapi kalau misalnya mau ulang itu saja. Tapi sepertinya kalau untuk kalian yang semester angkatan 2021 itu kan belum waktunya ngambil ya. Jadi nanti yang bisa diambil di luar itu adalah psikologi industri. Terus ini ada 1, 2, sementara baru 2. Yang satu sepertinya belum diinputkan nih. Harusnya ada 3 ya yang bisa diambil di luar. Oh, yang bisa diambil di luar hanya 2 ini. Yang 3 itu kita nerima dari luar. Dan nerima dari luar. Oke, kemudian di sini di dalam input KRS ya nanti yang perlu kalian perhatikan itu adalah kalian nanti akan menginputkan pada semester 3 ya. Fokus kalian adalah semester 3 bukan semester yang lainnya. Nah, di sini ada 10 mata kuliah. Ada 10 mata kuliah. Di sini ada banyak ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 3, 18 kali tambah 6, 24 tambah 1, 25. Ya, ada 25 SKS. Tetapi kalian tidak wajib mengambil semua. Kenapa? Karena di sini akuntansi manajemen ini adalah mata kuliah baru. Dan kalian tidak wajib mengambilnya karena untuk angkatan kalian tahun 2020 dan tahun 2021 itu mata kuliah akuntansi biaya dan manajemen itu jadi 1 di semester 2. Yang saat ini namanya berubah menjadi akuntansi biaya. Nah, itu kan kemarin kalian sudah ambil akuntansi biaya dan manajemen. Sehingga untuk akuntansi manajemen yang saat ini ada di dalam semester paket 3 itu tidak diambil karena kalian sudah dapat akuntansi biaya dan manajemen. Nah, kenapa ini muncul mata kuliah ini? Karena berdasarkan evaluasi kami di prodi, berdasarkan evaluasi kami di prodi itu berdasarkan evaluasi kami di prodi itu kalau jadi 1 akuntansi biaya dan manajemen itu terlalu berat dan kontennya masih kurang. Nah, sehingga karena berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari para ahli, para stakeholder, maka kita tambahkan untuk akuntansi manajemen. Nah, kebetulan karena kalian sudah dapat di semester 2 akuntansi biaya dan manajemen, maka ini tidak perlu diambil lagi. Nah, jadi nanti yang perlu kalian ambil ini adalah mata kuliah yang ada di sini, yaitu ada praktikum akuntansi manufaktur yang sebelumnya namanya adalah praktikum akuntansi manajemen dan biaya. Kemudian ada Islam dan ilmu sosial humaniora, Islam dan sains, psikologi industri, kemudian ada akuntansi keuangan menengah 2,
ada ilmu ekonomi syariah, kemudian ada sistem dan teknologi informasi, statistik deskriptif, dan juga ada teori portofolio dan analisis investasi syariah. Jadi nanti totalnya adalah 23 SKS. 23 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 15, 15 tambah 6, 21, ada 22 SKS. Kemudian, sebentar, sepertinya masih ada satu lagi yang perlu kalian ambil. Karena ada perubahan SKS, sehingga di sini perubahan mata kuliah dan ada beberapa mata kuliah yang geser semesternya, maka ini ada beberapa perubahan. Ada beberapa perubahan pada struktur mata kuliah. Ada yang semester 3 kita geser jadi semester 5, ada juga yang nambah SKS-nya. Baik, jadi di sini untuk mata kuliah semester 3 yaitu ada di sini ya. Jadi nanti yang kalian ambil tadi adalah yang di semester 3 yang ditawarkan. Bentar, ini biar bisa merubah. Jadi kalau di dalam sistem itu ada ini ya, ada semua mata kuliah ini kecuali akuntansi manajemen. Ya, kecuali akuntansi manajemen itu tidak ditawarkan dan tidak ada pilihannya ya. Jadi nanti hanya ada praktikum, sosial humaniora, Islam dan sains, psikologi industri, AKM 2, ilmu ekonomi syariah, sistem dan teknologi informasi, akuntansi, statistik deskriptif, teori portofolio, dan analisis investasi syariah. Nah, ini yang ada di dalam sistem. Nah, kemudian karena ada perubahan struktur dan kalian masih menggunakan sampai tanggal 20 kan? Oh, boleh. Pengisian garis. Ya, tapi kan war. Kan itu. Nah, ada di sini. Kemudian karena ada perubahan struktur kurikulum dan kita di awal jadwalnya itu adalah masih menggunakan kurikulum yang lama karena kurikulum perubahannya itu baru disetujui setelah kita plotting jadwal. Maka di sini ada mata kuliah semester 5 yang nanti harus kalian ambil. Mata kuliah semester 5 yang harus kalian ambil yaitu adalah hukum bisnis syariah. Jadi nanti genep 24 SKS. Ya. Jadi 24 SKS ya. Nah, ini kan 23 nih. Ini 23 totalnya. Nah, praktikum akuntansi biaya dan manajemen yang jadi praktikum akuntansi manufaktur itu sekarang 1. Sehingga secara total itu adalah 24 SKS. Jadi total adalah 24 SKS. Jadi nanti SKS-nya penuh ya, SKS-nya penuh. Nah, di sini nanti untuk mata kuliah ini yang perlu kalian ambil AKM 2, analisis investasi dan pasar modal atau analisis investasi dan portofolio, ini namanya berubah ya. Analisis teori portofolio dan analisis investasi syariah, ini sama dengan analisis investasi dan pasar modal, ini sama. Kemudian hukum bisnis, ini nanti kalian ngambilnya itu adalah semester 5. Semester 5 ya, semester 5. Nah, semester 5 itu tidak perlu ambil lagi karena mereka si semester 3 itu kan sudah dapat, jadi tidak perlu ngambil lagi.
Terus ada ilmu ekonomi syariah, Islam Sains, Islam Sosial Humaniora, praktikum, psikologi industri, sistem dan teknologi informasi, dan statistik deskriptif. Nah, ini yang perlu kalian ambil. Totalnya adalah 24 SKS. Sebenarnya 23, tetapi karena praktikumnya sekarang ada SKS-nya, jadi total adalah 24. Kenapa kok di sini praktikumnya jadi ada SKS-nya? Karena kalau misalnya masih tetap 0, nanti kalian tidak mendapatkan tidak ada nilainya meskipun kalian mengikuti praktikum, sehingga di sini kita kasih 1 SKS. Kemudian nanti akan muncul di KHS. Jadi yang kemarin sudah mengikuti praktikum di semester 2 dan semester 3, bagi yang sekarang semester 5, itu ada di semester 2, 3, dan 4 itu nanti akan ada SKS-nya. Jadi SKS-nya menjadi 1. Nah, sebagai pengganti, karena ini SKS jadi 1, jadi ada 7 praktikum, ada 7 SKS. Nah, penggantinya nanti di mata kuliah semester 6 yang tadinya itu adalah mata kuliah wajib, itu jadi mata kuliah pilihan. Jadi itu yang perlu diambil oleh angkatan 2021. Nah, kemudian bagi yang angkatan 2020 ada enggak? Yang angkatan 2020 ada enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Ada ya? Baik, yang untuk angkatan 2020 ini karena ada perubahan struktur kurikulum seperti ini untuk mata kuliahnya itu masih sama seperti yang kurikulum sebelumnya, yaitu ada ini ya, praktikum akuntansi keuangan syariah. Ini ada praktikum akuntansi keuangan syariah, akuntansi organisasi nirlaba syariah, kemudian ada akuntansi keperilakuan. Ini kalau di dalam kurikulum baru, perubahan atau revisi kurikulum ini untuk angkatan 2022 itu nanti sudah tidak dapat mata kuliah akuntansi keperilakuan. Kalau yang sekarang angkatan 2021 itu masih dapat ya akuntansi keperilakuan. Terus ada AKL 2 atau akuntansi keuangan lanjutan 2, akuntansi perpajakan, ALK. Ini sekarang namanya analisis laporan keuangan ya. Jadi tidak ada syariahnya, tapi isinya sama aja. Jadi ALK sama ALK syariah itu nanti isinya sama, hanya di sini lembaganya saja. Yang tadinya ada lembaga keuangan syariah lebih spesifik. Nah, di sini nanti akan lebih luas lagi, tidak hanya di lembaga keuangan syariah, tapi juga lembaga keuangan secara umum. Kemudian metodologi sama, kemudian pengauditan dan teori akuntansi. Nah, di sini nanti untuk yang semester 5, kalian tidak perlu lagi ngambil hukum bisnis syariah, kan sudah diambil kan kemarin di semester 3. Nah, karena kemarin kita revisi, kita geser ke semester 5. Jadi untuk yang semester 5, nanti nggak perlu ambil lagi hukum bisnis syariah. Sehingga untuk total SKS-nya jangan khawatir nanti kelebihan. Jadi ini nggak kelebihan, karena sudah diambil kan. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, 24 SKS juga. Jadi ini kecuali hukum bisnis syariah, maka kalian ambil semua, nanti totalnya adalah 24 SKS. Sebenarnya kalau misalnya praktikum itu tidak nambah pun, itu 23 SKS, tetapi secara bebannya sama. Karena praktikum itu mau 0 SKS, mau 1 SKS, nanti prakteknya itu adalah sama seperti pembelajaran 2 SKS. Jadi praktikum yang 1 SKS itu bobotnya adalah sama seperti perkuliahan 2 SKS. Gitu. Nah, itu ya untuk yang semester 5. Yang semester 5. Oke, sebentar ya.
Oke, silakan Mas Rifai. Tadi saya reklaim soalnya. Saya masuk ada reklaim, tak klik aja. Baik, untuk selanjutnya, nah di sini untuk kurikulum 2020 memang ada beberapa perubahan ya. Ini sekedar untuk diketahui teman-teman. Untuk semester 1 ini tidak ada perubahan, masih tetap mata kuliahnya sama, SKS-nya juga sama, tidak ada perubahan. Untuk semester 2 ini praktikumnya jadi ada SKS-nya, jadi SKS-nya jadi 1. Yang lain sama. Kemudian semester 3 ini praktikumnya juga ada 1 SKS. Oh iya, semester 2 ini untuk yang mulai angkatan 2022 itu mata kuliahnya tidak lagi namanya akuntansi biaya dan manajemen, tetapi kita pisah, yaitu akuntansi biaya saja atau akuntansi kos. Kalau ini mengikuti mazhabnya mana ya? Kalau di UGM namanya akuntansi kos. Kalau saya itu ada akuntansi biaya. Kemudian untuk semester 3, mulai angkatan 2022, ini tidak ada psikologi industri ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum lulus psikologi industri, maka nanti kita arahkan untuk MBKM dengan mata di prodi lain ya. Tadi mau prodinya adalah teknik industri ya. Dari teknik industri, mata kuliahnya sama yaitu adalah psikologi industri. Yang lain sama, hanya rubah nama saja. Semester 4 ini juga sama, yaitu praktikumnya jadi ada SKS-nya. Terus yang lain sama. Semester 5 itu untuk angkatan 2022, nanti tidak ada akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan ini kita hapus. Ya, kita hapus berdasarkan review kurikulum kemarin, maka akuntansi perilakuan kita hapus ya. Nanti sebagian kontennya akan masuk dalam akuntansi manajemen atau nanti masuk ke dalam mata kuliah, beberapa mata kuliah pilihan. Tuh, kemudian yang lain sama. Nah, ini semester 6. Nah, untuk semester 6 ini nanti ada 1, 2, 3, 4 mata kuliah wajib ya. Ada 4 mata kuliah wajib, yaitu ada sistem pengendalian manajemen. Kalau ini nanti diambil di semester 4 ya kalau nggak salah ini. Intinya di semester 4. Sebentar, ini. Ya, untuk SPM ini semester 4, tapi kita lihat dulu di sini. Kalau di sini sudah memenuhi, berarti nanti untuk selanjutnya akan kita samakan dengan jatah SKS yang mestinya diperoleh ya. Kalau di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22. Oh, berarti nanti SPM-nya tetap di semester 6. Ya, semester 6 karena ini kita ganti dengan praktikum ya. Praktikumnya ada SKS-nya sehingga mata kuliah itu kita geser ke semester 6. Jadi nanti untuk besok ya. Besok kalau misalnya ada sharing lagi nanti kita sampaikan lagi kalau ada yang lupa. Itu ini nanti saja karena saat ini kita akan masuk ke semester 5 atau semester 3. Jadi itu dulu yang kita bahas. Nanti kalau untuk semester genap, kalau perlu sharing lagi nanti silahkan di koordinir, nanti kita sampaikan. Untuk mata kuliah
Oke, untuk mata kuliah pilihan. Nah, nanti untuk mata kuliah pilihan, jadi nanti kalian masuk semester 6, itu ada 4 konsentrasi ya. Berdasarkan profil lulusan kita itu ada 4, yaitu ada akuntan keuangan atau analis keuangan, terus ada akuntan manajemen, auditor, sama akuntan sektor publik. Nah, untuk semester 6 nanti silahkan milih salah satu konsentrasi tersebut. Pilih salah satu konsentrasi. Kalau misalnya keuangan, ya berarti pilihannya ambil mata kuliah yang keuangan. Yaitu nanti di sini ada tata kelola, terus ada analitik dan perancangan sistem informasi, dan juga satu lagi itu manajemen risiko, itu yang keuangan. Nah, nanti akan kita sampaikan di semester 6 saja ya. Kalau sekarang nanti malah lupa lagi. Baik, itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Khusus untuk semester 3, tadi dari mata kuliah yang ada di sini, kecuali akuntansi manajemen, ditambah hukum bisnis syariah. Itu ya. Jadi mata kuliah yang ada di dalam sistem ditambah dengan hukum bisnis syariah. Ini adalah semester 5, tetapi untuk angkatan 2020 dan 2021 itu ada di semester 3. Terus untuk yang semester 5 yang diambil ini adalah semuanya kecuali hukum bisnis syariah. Nah, akuntansi keperilakuan tetap diambil ya, tetap diambil karena itu masih menjadi mata kuliah wajib untuk angkatan 2020 dan 2021. Baik, mungkin itu Oke, Mbak Farah Desti, untuk tugas akhir bagi angkatan 2019 bagaimana jika terus jika belum selesai semester 7 bagaimana? Oke, jadi Mbak Farah Desti, jadi untuk semester 7 silahkan langsung saja mengambil ya, mengambil skripsi, dan sebisa mungkin silahkan langsung mengajukan judul di semester 7. Jadi jangan sampai lewat semester 7 itu baru mengajukan judul skripsi. Nah, ini efeknya panjang. Efeknya panjang kenapa? Karena itu akan memengaruhi ketepat waktuan kelulusan ya. Kalau misalnya lebih dari semester 8 itu sudah dianggap lulus tidak tepat waktu. Dampaknya itu adalah di dalam pemantauan akreditasi itu tidak terpenuhi. Dan efeknya seperti sekarang, saat ini dari 4 prodi di FEBI itu yang tidak memenuhi AKS sendiri. Itu di semester 8 atau semester 7 akhir. Ya, lulusnya mundur, penilaiannya juga kurang baik. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan terbiasa menunda-nunda skripsi. Jangan terbiasa menunda-nunda skripsi. Sesulit apapun jangan sampai disuruh revisi nanti hilang 2 bulan. Pada itu habis itu muncul lagi, habis itu ngilang lagi 2 bulan lagi. Bila itu tidak terpenuhi dari kelulusan tepat waktu, kemudian kecepatan mendapatkan pekerjaan, itu juga akan berpengaruh terhadap akreditasi. Nah, itu juga berkontribusi terhadap akreditasi. Akreditasinya baik, itu
Mbak, para Desti, ada yang inti. Oh ya, bagaimana kalau semester 7 belum selesai? Kalau semester 7 belum selesai, nggak apa-apa. Syaratnya dipenuhi dari awal. Jadi jangan nunda-nunda syarat-syarat munakosa. Jangan sampai bukan berarti itu hanya pilihan, tidak wajib diambil. Mata kuliah pilihan itu tetap wajib diambil, minimal adalah 3 mata kuliah. Gitu. Oke, itu ya untuk Mbak Farah Desti. Kemudian Mas Muhajir, di semester 3 kan saya cuti, jadi ketika KRS nanti mata kuliah nambah semester 5, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya semester 3-nya belum diambil semua, ya itu lebih baik diambil semua dulu yang semester 3. Diselesaikan dulu. Selesaikan dulu semester 3, nanti baru kalau misalnya ada sisa SKS yang bisa digunakan untuk mengambil semester 5, baru ngambil semester 5. Itu ya, Mas Muhajir. Ada lagi? Nama-nama dosen dari setiap mata kuliah, apakah bisa diketahui sebelum pengiriman KRS? Nah, nanti kalau input KRS itu ada namanya. Namanya siapa saja di situ ada. Jadi, apa namanya, untuk dosennya siapa ya, mohon maaf saya ke sign out jadi langsung keluar tadi ya. Baik, jadi ketika mengambil kelasnya itu acak, artinya seperti ini. Kalau Mas, misalnya Mas Rifai ini mengambil akuntansi keuangan lanjut 1, ketika ini mengambil AKM 2 kelas A, ilmu ekonomi syariah kelas B, sistem dan teknologi informasi kelas C, statistik deskripsi kelas A lagi, teori portofolio kelas B misalnya, jadi acak. Nanti efeknya itu adalah ada kelas yang nanti jumlahnya banyak, ada kelas yang jumlahnya sedikit. Sehingga kalau misalnya itu nanti ada kerja kelompok, ya nanti bisa jadi satu kelas itu bisa jadi 2 kali presentasi. Ya, karena mahasiswanya sedikit. Ada juga nanti yang
seharusnya dia mendapatkan kelas C misalnya, karena dia input kelas C semua, ternyata diambil oleh yang seharusnya dia kelas A. Nanti ada mahasiswa yang tidak mendapatkan kelas karena mau ngambil kelas A sudah bentrok, mau kelas B sudah bentrok, kelas C sudah penuh. Nah, itu nanti akan dampaknya seperti itu. Nah, konsekuensinya apa? Kalau seperti itu, ya otomatis nanti dari admin akademik akan mengacak kembali jadwal kalian. Jadi kalau misalnya ini sudah ambil kelas A, sudah ambil kelas B, kelas C, nah nanti akan disesuaikan lagi. Oh, ternyata ini yang bikin misalnya Mas Kolvin Salim ini nggak mendapatkan kelas, ya nanti langsung ada yang dikeluarkan, dimasukkan di kelas A. Gitu. Jadi nanti akan disesuaikan. Gitu. Jadi upayakan kelasnya itu sama. Kalau A ya A semua. Insya Allah nanti dosennya ya paling beda 1-2 ya. Nggak, rata-rata itu nanti dosennya akan sama. Gitu. Jadi upayakan kelasnya nanti akan kelasnya yang sama. Ini sepertinya. Nah ini dosen-dosennya ini ya. Ini status dosennya 1, Islam dan Sains 1, Islam dan Sosial Humaniora 1, terus KKM ini ada 2. Ya ini nanti untuk KKM 2 ini ada Bulina, ada Pak Dwiyan. Jadi sama Pak Misnan ini yang dosen payungnya. Terus untuk kalau ada yang mengulang semester 1 masih bisa juga ya. Kalau misalnya ada yang mengulang itu masih memungkinkan. Nanti kelasnya kemungkinan 4, tapi bisa jadi nanti jadi 3. Ya kita lihat nanti mahasiswa yang masuk di angkatan 2021 itu berapa. Baik, ada lagi? Pak mau nanya ya, bertanya. Oke. Ini terkait yang semester 5 itu kan tadi yang di apa ya? Yang di sini yang di SIA itu kan adanya yang praktikum itu masuk 1 SKS ya, Pak. Tapi tadi ya dalam tulisan yang di Excel itu SKS-nya 0 tuh, Pak. Jadi yang benar tuh ada 1 SKS atau 0 SKS itu terkait praktikum akuntansi 1. Jadi yang diikuti yang SIA. Berarti 1 SKS. Jadi nanti jadi praktikumnya nanti kemungkinan berubah jadi 1 semua ya. Kemarin kalau yang sudah kalian ambil ketika cetak KHS itu saya nyetak KHS itu masih 0 ya, masih 0. Tapi nanti itu nanti akan jadi 1. Karena kalau misalnya tidak dikonversi jadi 1 nanti SKS kalian kurang. Karena ada mata kuliah wajib semester 6 yang itu jadi mata kuliah pilihan ya. Jadi mata kuliah pilihan. Jadi nanti praktikumnya tetap 1 ya. Jadi 1 semua nanti. Jadi 1 SKS. Jadi kalian ngambil praktikum semester 2, semester 3, semester 4 yang sekarang semester 5 itu jadinya ada bobotnya. Yang kemarin belum lulus silahkan mengulang lagi. Karena kalaupun misalnya tidak lulus pun nanti munakosah itu jadi syarat juga. Kalau misalnya itu tetap 0 SKS, tapi karena 1 SKS jadi itu harus diambil atau wajib diambil. Itu Mas Rifai. Ya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Mas Kolvin. Tadi kan pas buka websitenya KRS itu kan ada yang suruh mengisi data itu loh Pak, data pribadi. Nah itu kan suruh pembaruan. Nah ada yang nanya Pak ke saya, itu kalau alamatnya itu kalau belum di Jogja itu gimana Pak? Apa harus alamat Jogja atau boleh alamat rumah dulu Pak? Kalau misalnya memang belum menetap di Jogja ya alamat rumah saja. Oh, okay. Alamat rumah. Kalau
belum menetap ya, tapi kalau sudah punya kosan atau mungkin di asrama atau mungkin di tempat saudara, ya itu yang diisikan ya. Nah, itu data diri itu upayakan itu diisi lengkap ya, isi lengkap, termasuk kalau ada update nomor handphone itu ya diupdate, kemudian kalau ada perubahan alamat dan lain sebagainya itu termasuk kalau misalnya ada orang tua yang mungkin ada perubahan pada penghasilan atau pendapatan, itu sebisa mungkin diupdate. Kenapa? Karena bisa jadi kita di prodi ataupun di fakultas itu ketika ada suatu hal tertentu itu nanti akan mengambil dari data SIA. Misalnya nggak bisa dikontak gitu. Pertama yang dituju adalah SIA. Mahasiswanya bermasalah itu ada di SIA dulu. Kemudian kalau misalnya ada beasiswa ini mau diserahkan untuk siapa gitu. Nanti kalau misalnya data di SIA itu real, oh ternyata orang tuanya pekerjaannya seperti ini, pendapatan seperti ini. Nah, itu nanti akan dijadikan sebagai dasar, misalnya nanti ada beasiswa yang nanti yang milihnya misalnya ada yang dari fakultas atau mungkin dari universitas seperti itu. Jadi bisa mungkin kalau data profil itu diperbarui dan diisi yang real ya. Jadi jangan tidak diisi ya. Kalau tidak diisi nanti kita tahunya ya aman-aman saja ya, otomatis karena tidak ada yang bermasalah ya sudah gitu. Gitu Mas. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang lain? Sudah cukup? Sudah paham? Nanti kalau sudah paham di KRS nggak boleh tanya-tanya loh ya. Kalau tanya-tanya biarin saja nanti. Ya, Mas Farhan, silakan Mas Farhan. Izin bertanya Pak, sebelumnya maaf Ya. Kameranya tidak bisa dinyalakan karena sinyal. Izin bertanya Pak, ini kan kita KRS kelasnya terbatas ya Pak. Semisal nanti kalau kelasnya itu terbatas, terus kita mau input atau memilih kelas itu, sementara kelasnya itu udah ada yang ambil mungkin dari cutting yang mau ngulang gitu Pak. Itu kita bisa ambil kelas dari semester atas nggak ya Pak ya? Atau kayak ini kan kita semester 3, bisa nggak Pak kalau kita misal ngambil kelas di semester 5 langsung gitu Pak? Terima kasih. Baik, jadi ketika kita membuka kuota kelas itu pasti akan kita lebihkan ya. Pasti akan kita lebihkan, entah itu 5, entah itu 10, itu pasti akan kita lebihkan. Sehingga kalau misalnya ada yang mengulang di semester atas itu sudah tertampung, plus kuota angkatan itu sudah terbagi rata misalnya. Nah, kalau misal tidak mendapatkan, misalnya seperti tadi yang kita sampaikan, itu ada yang ngambil kelasnya pokoknya diambil semua gitu ya. Entah itu kelas A, kelas B, kelas C, pokoknya dipilih sesuai dengan selera misalnya. Nah, ternyata yang tadinya kesulitan untuk input itu sudah tidak mendapatkan kelas. Ya, tidak mendapatkan kelas itu bagaimana? Kalau misalnya ada mengambil untuk kelas semester atas itu nggak bisa, karena semester atas nggak ada mata kuliah itu kan. Mata kuliahnya nanti berbeda. Yang mata kuliah saya hilang lagi ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya
ada mata kuliah yang belum terambil, kuota kelasnya penuh. Nah, nanti dan ini tidak bisa di apa atau artinya bentrok ya, bentrok, maka nanti silakan disampaikan saja ke prodi, boleh ke saya, boleh ke Bu Lina, boleh ke DPA-nya atau ke Mbak Naili. Nah, nanti akan kita tindak lanjuti. Yang pertama mungkin nanti akan kita sesuaikan kelasnya. Yang tadinya penuh ya, misalnya ada 1-2 mahasiswa yang kelasnya beda-beda, nanti bisa kita sesuaikan. Atau mungkin kalau misalnya memang semuanya terpenuh kuotanya, maka bisa kita tambahkan kuotanya. Itu adalah opsi yang terakhir ya, Mas Farhan. Tapi kalau misalnya mau ngambil semester atas itu tentunya nggak bisa karena mata kuliahnya beda. Mata kuliahnya semester 5 kan berbeda dengan semester 7. Kalau semester 7 kan nggak mungkin karena semester 7 itu kan kurikulumnya beda. Bukan kurikulum 2020 tapi masih 2019. Itu Mas Farhan, ada lagi? Sudah cukup Pak, terima kasih. Oke. Yang lain silakan jika masih ada. Sudah jelas yang lainnya? Baik, sudah ya. Kalau misalnya masih ada yang bingung, nanti silahkan tanya ke DPA-nya masing-masing dulu. Ya, karena untuk KRS-an ini adalah pertama itu adalah tugas dari DPA masing-masing ya. Jadi nanti silahkan konsul lagi ke DPA masing-masing untuk teknis pengisian KRS. Tadi untuk mata kuliahnya sudah saya sampaikan di awal, yaitu yang ada di SIA. Untuk yang semester 3 plus hukum bisnis syariah di semester 5. Jadi nanti totalnya adalah 24 SKS. Yang semester 5 itu juga sama, yaitu ada 24 SKS juga. 24 SKS dengan mata kuliahnya yang tadi sudah saya sampaikan, kecuali hukum bisnis ya, kecuali kalau yang ulang ya. Jadi kalau yang ulang itu silakan diambil. Baik, seperti itu. Mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Oh iya, satu lagi. Ya, kalau misalnya nanti pas kalau sampai waktunya selesai masih belum bisa, ya berarti nanti akan dikasih waktu tambahan. Kapan misalnya, nah kebetulan nggak bisa nginput sama sekali misalnya. Nah nanti malamnya itu nanti akan dibuka lagi untuk kesempatan ngisi KRS di malam hari. Biasanya dari jam 8 sampai jam 12 atau sampai pagi misalnya ya. Jadi kalau misalnya servernya down misalnya nggak usah khawatir, atau mungkin sinyal di tempat kalian nggak mendukung untuk rebutan kelas, nah itu nggak usah khawatir juga, pasti dapat, nggak usah khawatir nggak dapat kelas. Ya pasti nanti akan dapat kelas, pasti akan dapat kelas. Gitu. Kecuali kalau misalnya oh ya, kalau yang mau cuti, ya kalau yang mau cuti nggak usah input KRS. Kenapa? Kalau mau cuti nggak boleh input KRS, karena nanti kalau kalian terlanjur ngisi KRS, padahal kalian cuti, nanti tagihannya akan muncul, ya, tagihan UKT-nya akan muncul ya.
tagihan UKT-nya akan muncul, sehingga nanti ketika akan membayar UKT di semester berikutnya nanti tagihannya 2 kali, double ya. Kalau misalnya UKT-nya 5.800.000 ya nanti munculnya adalah 11.200.000 gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau cuti tapi nggak bayar UKT, jangan input KRS. Jangan input KRS. Karena kalau misalnya input KRS nanti tagihan UKT-nya itu akan double. Efeknya bagaimana kalau misalnya double? Nanti kalian harus ngurus ke keuangan, ngurus ke akademik, ngurus ke keuangan untuk menghapus data tersebut. Nanti repot sendiri, gitu ya. Apalagi kalau nggak berani tanya, gitu ya. Nggak berani tanya ini harus kemana, gitu. Karena kalau misalnya itu di tingkat fakultas itu kita nggak bisa menyelesaikan, karena itu adalah domainnya pusat ya, dari universitas, dari akademik pusat dan juga keuangan universitas. Jadi di prodi fakultas itu ya kita hanya bisa memberikan saran ini kemana harus kontaknya, maka ke bagian akademik atau keuangan di pusat di universitas. Karena itu pengaturannya ada di sana, bukan di kita. Kalau prodi itu punyanya hanya kurikulum sama metode pembelajaran. Kalau yang lain itu di luar kendali kita. Itu jadi kalau yang mau cuti jangan input KRS. Tapi kalau misalnya mau cuti itu bagaimana? Itu nggak perlu mengajukan surat apapun, cukup tidak membayar UKT. Nah, itu sudah otomatis cuti. Kalau cuti, jangan input KRS. Kalau input KRS, nanti tagihannya di semester berikutnya akan double. Kalau double, nanti harus ngurus penghapusan tagihan ke universitas, bagian keuangan dan bagian akademik. Jadi efeknya panjang ya, karena yang di sistem itu tidak hanya satu lokasi saja, tidak hanya di fakultas saja, tapi sampai di universitas. Baik, seperti itu. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin itu ya, sedikit sharing untuk pengisian KRS. Saya ulangi sekali lagi, barangkali tadi ada yang masih ngantuk atau mungkin ketiduran. Jadi yang perlu kalian ambil itu adalah mata kuliah yang ada di paket untuk semester 3. Itu yang ada di sini, kecuali akuntansi manajemen, ditambah dengan hukum bisnis syariah. Ini untuk yang semester 3. Kemudian yang untuk semester 5, itu semua yang ada di sini ya, kecuali hukum bisnis syariah. Nah, itu yang wajib kalian ambil. Kalau misalnya sisa bagaimana? Sepertinya tidak sisa. Karena kalau di akuntansi itu rata-rata semesternya, rata-rata mata kuliah per semesternya itu rata-rata adalah di atas 22. Biasanya 23 atau 24. Sehingga kemungkinan untuk mengambil semester atas itu sangat minim ya, sangat minim untuk pengambilan semester atas. Tuh, kemudian untuk yang semester 7, nah untuk yang semester 7 itu yang sekarang semester 7 itu kan menggunakan kurikulum 2016. Sehingga yang perlu diambil itu adalah masih ada praktikum komputer akuntansi, ada PKL kalau yang belum ngambil, ada seminar. Kalau KKN ini kemarin semester pendek ya. Plus silakan diambil tugas akhir. Silakan diambil tugas akhir. Kalau misalnya
di semester 7 belum selesai, maka tidak masalah, tidak akan mempengaruhi IPK. Tidak akan mempengaruhi IPK. Yang mempengaruhi itu adalah yang sudah keluar nilainya. Jadi kalau nilainya E, nilainya D, nilainya C, nah itu akan berpengaruh. Tetapi kalau misalnya nilainya belum keluar, itu tidak akan berpengaruh terhadap IPK. Tuh ya. Terus untuk tugas akhir yang sekarang semester 7 itu upayakan sudah mulai dikerjakan itu dari awal semester 7. Sekalian seminar itu, sekalian mengerjakan proposal skripsi, silakan diajukan ya. Silakan diajukan bagaimana prosedurnya, silakan buka website KS.Wisuka di akademik. Di sini ada pendaftaran pengajuan judul, ada pendaftaran seminar, ada pendaftaran proposal, dibuka saja gitu. Nah, ini untuk langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian bagi yang mau PKL, nah di sini ada juga yang untuk petunjuk PKL-nya, ada tutorialnya juga. Kemudian untuk beberapa unduhan, nah ini bisa dibuka di sini, pedoman, penulisan skripsi, kemudian pedoman akademik, dan seterusnya itu ada di sini juga. Kemudian kalau mau cari referensi bagi yang semester 7, nah silakan cari di jurnal. Ini jurnal kita banyak ya. Ada GRIP, Global Review of Islamic Economic and Business, ada EGBIS, ada GS, ada GSEM, ada GAI. Kalau yang punyanya akuntansi yang GAI ini. Ini artikel jurnal, ini sudah terbit ya. Terbitan pertama. Kalau yang lain, ini ada Global Review. Ini rata-rata berbahasa Inggris ya. Rata-rata berbahasa Inggris. Jadi sekalian belajar bahasa Inggris. Nah itu nanti silahkan buka-buka websitenya ya, websitenya Prodi itu ya dibuka-buka ya, profilnya, visi misi ini dibaca, visinya apa sih Prodi itu gitu ya. Jadi nanti ada pemahaman terhadap visi dan misi Prodinya itu bagaimana. Terus staf pengajarnya itu siapa saja, di sini ada semua nih. Melihat profilnya Pak Misnen nanti bisa dilihat di sini. Ngajar apa saja, program studinya apa, terus jabatan akademiknya apa, pendidikannya di mana saja, bisa dilihat di sini. Nah, termasuk nanti yang lainnya ya, yang lainnya di sini, semuanya ada di sini, kecuali yang bukan dosen asli akuntansi, maka bukan ada di sini. Baik itu teman-teman, mungkin sedikit dari tambahan untuk sharing-sharing kita. Baik, mungkin masih ada lagi atau sudah cukup? Pak, saya mau bertanya lagi ya Pak. Ya, silakan. Terkait yang di SIA lagi, itu kan ada mata kuliah yang mana kita kan di semester yang di angkatan 20 itu udah belajar di di mata kuliah ada yang gabungan gitu Pak. Itu bagian di akuntansi biaya dan manajemen. Nah, tetapi ini kan di semester 3 masuknya akuntansi manajemen itu sendiri. Dan akuntansi biaya juga sendiri ada di semester 2. Nah, itu gimana ya Pak? Soalnya kan yang di semester 3 itu kita nggak keambil kayak gitu. Ya, nggak apa-apa. Nilai juga itu bagaimana Pak terkait? Kalau itu kan nanti berlaku untuk angkatan 2022. Jadi untuk angkatan 2021 dan 2020 untuk akuntansi manajemen itu kan sudah digabung dalam satu mata kuliah
yaitu akuntansi biaya dan manajemen. Jadi itu tidak perlu diambil lagi karena kemarin di semester 2 itu sudah didapatkan ya. Didapatkan nanti untuk pendalamannya nanti didalami saja di dalam akuntansi di praktikumnya. Seperti itu. Jadi itu tidak wajib diambil karena itu adalah hasil revisi dan berlaku untuk kurikulum untuk angkatan 2022. Gitu, Mas. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ada lagi? Yang semester 7 mungkin kalau ada, atau semester 5 jika ada yang ingin disampaikan. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin cukup Mbak Frida. Kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dulu ke DPA-nya. Nanti kalau DPA-nya bingung, biasanya tanya ke Prodi biasanya. Gitu ya, biar lebih ringkas, dan tentunya ini juga salah satu tugas dari DPA. Jadi kalau misalnya DPA tidak mengadakan sosialisasi tentang KRS, tanya saja DPA-nya. Kalau DPA-nya tidak respon atau nomor kalian diblokir ya, maka tanya temennya. Karena ada yang nomor mahasiswa diblokir itu. Baik, itu terima kasih teman-teman mahasiswa di semua angkatan ya, dan juga teman-teman HMPS yang berkenan untuk melaksanakan kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, tentunya kalau misalnya ada keluhan, saran, dan kritik silahkan disampaikan ke kami, ya tentunya dengan bahasa yang baik dan benar dan sopan, dan jaga sikap kalian kepada siapapun ya. Nanti kalau misalnya menyampaikannya baik-baik, insya Allah kita akan menanggapi dan akan menindaklanjuti dengan baik pula. Gitu. Dan juga insya Allah untuk semester depan itu sudah dilaksanakan secara luring full ya, sehingga untuk pelaksanaan perkuliahan karena ada di kampus tentunya akan sangat berbeda dengan yang dilaksanakan secara daring. Pertama, on time itu pasti. On time itu pasti, kecuali kalau disepakati jamnya mundur misalnya. Mulainya jam 7. Bagaimana kalau dimulai setengah 8? Oke, maksudnya sudah disepakati setengah 8, maka baru bisa setengah 8. Tetapi kalau sudah masuk setengah 8, terus jangan minta mundur lagi. Ya. Ada toleransi 15 menit ya gitu. Itu kelihatan nggak ada komitmen. Itu yang pertama, tentang waktu. Kemudian yang kedua itu adalah tentang pakaian ya. Ya tentunya kalau kuliah di kampus dengan kuliah di online itu beda. Kalian kalau online pakai kaos oblong pun tidak akan kelihatan ya. Apalagi kalau off cam, nggak akan kelihatan. Kalian tidur, kalian tinggal pergi ke kamar mandi, kalian tinggal ke sawah itu nggak akan kelihatan. Kalau di kampus ya fisiknya harus ada. Gitu. Kemudian dari segi pakaian, pakai pakaian yang sesuai dengan aturan. Aturannya bagaimana? Menggunakan kemeja yang rapi, yang bersih ya, nggak harus baru, tapi yang rapi, yang bersih. Terus kalau yang perempuan bagaimana? Kalau yang perempuan yang menutup aurat tentunya ya, yang karena kalian insya Allah semua di sini adalah yang Muslim, menutup aurat dan yang longgar ya, jangan yang ketat-ketat, nanti malah bikin bahagia orang lain gitu ya. Gitu. Tuh, kemudian pakai sepatu, jangan pakai sendal. Ya, kalau di kelas saya nanti ada yang pakai sendal, tak usir nanti langsung. Nggak usah ikut kuliah, suruh pulang lagi. Itu ya. Jadi apa namanya? Pertama waktunya harus on time, terus pakaiannya harus yang rapi, sopan. Kalaupun gondrong boleh saja. Apa namanya? Kalau gondrong boleh, tapi harus rapi. Boleh pakai sarung ya? Enggak Pak, boleh, tapi harus sunat lagi ya. Tuh.
Kalau mau pakai sarung, nah ini kampus bukan di pondok. Ya silahkan pakai celana panjang ya. Kalau mau pakai sarung nanti suruh sunat lagi nanti. Itu untuk apa tertib nanti tentunya di masing-masing kelas ada ketentuannya lagi, masing-masing dosen ada role-role tambahan atau ada aturan-aturan tambahan dari masing-masing dosennya. Ya jangan khawatir dosen AKS itu galak semua gitu ya, nggak ada yang nyantai gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak boleh masuk ya nggak boleh masuk beneran gitu ya. Semakin kalian melawan semakin akan sengsara gitu ya. Itu ya jadi ini adalah apa namanya lembaga pendidikan jadi bukan lembaga untuk dolan. Jadi ya yang serius. Ya, orang tua kalian menyekolahkan ke sini biayanya mahal ya. Karena kalau saya lihat UKT-nya, yang UKT 1 itu paling cuma 3-4 gitu. Sekali pengumuman saya lihat itu kok mahal-mahal gini. Jadi UKT 1 yang 400.000 itu paling 3-4 orang dari 30-an ya, dari 30-an. Jadi sedikit sekali persentasenya. Dan rata-rata masuk di UKT 5, 6, 7. Jadi 5.200.000, 58, 62 kalau nggak salah ya. Jadi pikirkanlah bagaimana orang tua kalian itu membiayai kalian. Itu baru SPP-nya, baru UKT-nya ya. Belum kosnya, belum paket datanya, belum makannya, belum transportnya, belum kosnya dan seterusnya. Itu banyak sekali kalau di total. Jadi kuliahlah yang serius ya. Karena kalau saya lihat beberapa angkatan itu yang terlambat itu ya memang ada beberapa masalah ya, ada beberapa masalah yang ada di dalam masing-masing mahasiswa. Baik, itu saja. Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga jika ada salah kata atau mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan tentunya ini bukan berarti saya membenci kalian, enggak. Ini adalah salah satu bagian tugas kami, dan kalau misalnya ada saran, masukan, dan silakan disampaikan ya, tentunya dengan cara yang baik. Baik, itu saja Mbak Frida dan teman-teman yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rosyid Nur Anggara Putra SPD MSI atas materi-materi yang telah disampaikan dengan jelas untuk kami. Baiklah, kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Dimohon para peserta untuk mengaktifkan kamera. Ya, silahkan diaktifkan kameranya sebelum live ya, sebelum live dari Zoom ya, foto bersama dulu sekali-sekali. Nanti habis ini kan luring ya, tidak ada foto bersama di Zoom. Ya, biar kelihatan juga ini wajahnya yang mana gitu. Jujur saya nggak hafal satu persatu ya. Jadi nanti kalau di kampus saya nggak mengenal kalian itu ya mohon maklum, karena secara online itu seringnya on off cam. Ya, silakan yang lain sebelum beristirahat. Baik, kita mulai dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Baik, ke slide kedua. Di paste dulu, Mbak. Nanti di print screen lupa nggak di paste, nggak disimpan dulu. Pakai kaca.
slide kedua. 1, 2, 3. Nah, slide selanjutnya nggak usah, nggak aktif kok. Baik, kalau begitu, demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Frida Amelia Salsabila selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam memimpin jalannya acara sharing session kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya. Lift ya.